Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi alaikum bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullih wa alaikum bitilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ard wa duhrun laka fis sama'. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Senantiasa khatib mewasiatkan kepada dirinya khususnya dan juga para jamaah umumnya, mari sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa takut dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Allah senantiasa memantau daripada amal perbuatan kita, dan senantiasa amal perbuatan kita pun dicatat oleh malaikat, disetorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada rasa takut ini dalam hati kita, maka mudah dalam diri seseorang itu untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan suatu kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan daripada keberuntungan yang besar, kejayaan, kesuksesan yang besar, baik di dunia bahkan sampai nanti di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, kejayaan diri manusia baik di dunia ataupun akhirat bergantung daripada sejauh mana kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka sejauh itulah manusia akan mendapatkan daripada kebahagiaan hidupnya, sejauh itulah manusia mendapatkan kejayaan daripada hidupnya, baik di dunia bahkan sampai nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita semuanya, bagaimana seorang kekasih Allah yang begitu taatnya kepada Allah, sehingga hidupnya banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam keluarganya, rumah tangganya, berkah daripada anak-anaknya. Bila daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang baru saja kemarin kita rayakan dalam Idul Adha, menceritakan bagaimana besarnya pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya daripada kecintaan daripada Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diwujudkan daripada ketaatan kepada Allah secara sempurna, apapun yang menjadi perintah Allah, maka sami'na wa ta'na. Mengorbankan rasa cintanya kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ila Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, "Ayy syai'in ittakhadallahu bika khalilan?" Apa yang menjadikan sebab engkau dipilih oleh Allah menjadi al-khalil, kekasih Allah? Maka Nabi Ibrahim mengatakan yang pertama adalah ikhtartu amrallah ala amri ghairihi. Aku telah mendahulukan perintah-perintah Allah dan menangguhkan daripada yang lainnya. Kalau sudah datang perintah Allah, apapun itu bentuk perintahnya, apakah berat ataupun ringan, apakah sesuai daripada keinginan ataupun tidak, kalau diperintah Allah pasti mendatangkan keuntungan yang besar, maka dia akan dahulukannya.
Ini yang pertama yang menjadikan sebab Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai Al-Khalil. Dan yang kedua adalah ma akhsyallah bima takaffalallah li. Aku tidak pernah takut tidak pernah mengkhawatirkan daripada diriku ini terhadap apa yang telah Allah jamin pada diriku. Maka Nabi Ibrahim AS begitu yakinnya kepada Allah bahwasanya dirinya pasti dijamin oleh Allah apapun keadaannya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kalau mereka hamba-hamba Allah yang mereka banyak durhaka maksiat kepada Allah, mereka diberikan rizkinya oleh Allah, mereka dicukupi keperluannya oleh Allah. Adakah orang yang taat kepada Allah tidak diberikan rizki karunia-Nya oleh Allah kepada dirinya? Makailah yakin dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga adalah ma taghaitu wa ma ta'asaitu illa ma'ad dhaif. Tidak pernah aku makan baik di waktu pagi ataupun sore kecuali bersama tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin menikmati kesenangan-kesenangan dunia dengan diri sendiri, tapi mengajak bagaimana orang lain juga merasakan menikmati kesenangan itu, merasakan juga kenikmatan daripada karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Tiga hal ini yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang banyak memberikan contoh, perintis kebaikan-kebaikan yang selanjutnya diikuti oleh umat sampailah akhir zaman ini, di mana beliau yang memulai kembali daripada bangunan Baitullah yang saat itu telah porak-poranda. Ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir bandang, maka Ka'bah berantakan, hancur. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itulah Allah perintahkan kembali untuk membangun daripada Ka'bah itu. Wa yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan daripada Baitullah atau Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah ya Allah daripada usaha kami, upaya kami, kerja kami ini. Inilah pelajaran yang hendaknya kita tiru daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kita amal, setiap kita berbuat kebaikan, setiap ketaatan kita lakukan, maka doalah kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah ya Allah amal kami, terimalah ketaatan kami, terimalah ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar daripada apa yang kami doa kepadamu ya Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang memulai bagaimana caranya ibadah haji. Warina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan tunjukkan kepada kami bagaimana cara ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkaulah yang Maha menerima taubat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Betapa besar ini peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dibangunnya kembali Ka'bah sebagai Baitullah, sebagai pusat daripada setiap orang yang beriman di dalam menghadapkan dirinya ibadah kepada Allah, sebagai kiblat di dunia ini. Dan di situ Nabi Ibrahim alaihissalam memulai daripada tawafnya, memulai daripada ibadah hajinya, yang kemudian diikuti, dilanjutkan, diteruskan oleh umat sampai zaman sekarang ini. Maka betapa besar pahala yang dapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Setiap orang yang datang ke Baitullah, ke tanah suci Arab sana, orang yang tawaf, orang yang berhaji, orang yang berumrah, maka tentulah keluarga Nabi Ibrahim mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan itu. Itulah kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikan-kebaikan yang dikatakan berkah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan-kebaikan. Dan dari keluarga Ibrahim alaihissalam, dari Ibunda Hajar radhiyallahu anha yang mengawali
mencontohkan daripada sa'i antara Safa Marwah 7 kali, maka setiap orang yang datang ke sana untuk haji, setiap orang datang ke sana untuk umrah, pastilah mereka melaksanakan daripada sa'i Safa Marwah, Safa Marwah. Maka setiap orang yang melakukan ibadah itu, maka keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkanlah daripada kebaikan pahala-pahala orang-orang melakukannya itu. Dan setiap orang yang meminum Zam-Zam, baik yang hadir di sana ataupun dibawa pulang kampungnya, dibagi-bagikan kepada sanak saudaranya, setiap orang yang minum Zam-Zam, maka keluarga Nabi Ibrahim mendapatkan daripada kebaikan pahalanya. Betapa berkah bercurah kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah daripada asbab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala menghasilkan keberkahan yang bercurah sampai hari kiamat nanti. Begitu pun Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengawali daripada berkorban, ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kepatuhan, tunjukkan cintanya kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Sami'na wa ata'na. Maka ketika telah usaha diupayakan dengan penuh kesungguhan, barulah Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dan malah membenarkan apa yang telah dilakukannya itu dan digantikan dengan satu binatang domba yang besar. Maka mulai saat itu akhirnya disyariatkanlah oleh Allah untuk berkorban sampai sekarang ini dan sampai nanti hari kiamat nanti. Setiap orang yang berkorban, maka keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan daripada kebaikan pahalanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, bayangkan kalau di Indonesia saja berapa sapi yang mesti dikorbankan ketika itu, berapa kambing yang disembelih sebagai binatang korban. Baru di Indonesia, belum di negara-negara yang lainnya. Dan seluruh daripada tetesan darah yang tertumpah ke bumi, maka keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kebaikan pahalanya. Setiap orang yang jumrah, baik ula, wusta, aqabah, beberapa hari yang dilakukan kemarin, maka semuanya juga bercurah pahalanya kepada Nabi Ibrahim. Itu yang disebut setiap kita sholat, di akhir daripada tasyahud kita, setiap tahiyat kita, senantiasa membaca kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena begitu besarnya rahmat yang Allah berikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu besarnya daripada keberkahan yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai nanti hari kiamat. Itulah yang dirintis Nabi Ibrahim karena kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah kita harus mengusahakan, mengupayakan bagaimana kita meniru jejak keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela berkorban demi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat daripada suatu kebaikan-kebaikan, membuat suatu contoh yang baik yang bisa diikuti oleh banyak orang. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Barang siapa membuat suatu contoh yang baik dan diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan kebaikan dan kebaikan orang-orang yang mengikutinya. Maka satu istilah dikatakan bahwasanya kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan daripada belang, maka manusia mati meninggalkan nama. Walaupun mungkin umur kita tidak panjang, tetapi bagaimana dikenang sepanjang masa akan kebaikan-kebaikannya. Karena manusianya dikenang daripada namanya, apakah nama baik ataupun nama buruk. Maka panjangnya umur manusia bukan ditentukan daripada lamanya hidup di dunia, tetapi sepanjang mana manusia itu dikenang kebaikan-kebaikannya walaupun sudah lama dalam kematiannya.
sebagaimana kebaikan-kebaikan para kekasih-kekasih Allah, para anbiya, para rasul. Merekalah orang-orang perintis-perintis kebaikan yang mengawali daripada kebaikan ketaatan kepada Allah, yang membimbing manusia untuk selamat dunia dan akhirat. Maka namanya senantiasa dikenang sepanjang zaman. Maka kita juga usaha atas hal itu. Bagaimana kita membuat suatu kebaikan-kebaikan. Di zaman dahulu, orang yang sudah tua, sudah kakek-kakek, yang sudah mungkin tidak lama lagi meninggal, tapi kadangkala di kampung mereka ini masih membuat suatu kebaikan, menanam daripada satu tanaman yang lama berbuahnya sebagaimana pohon kelapa, dan dia yakini bahwasanya dia tidak mendapatkan daripada keuntungan itu, tapi dia niatkan untuk anak dan cucunya. Walaupun orang itu telah meninggal dunia, kebaikan-kebaikan yang telah diambil oleh orang yang masih hidup, maka pahalanya terus sampailah kepada mereka. Maka itulah yang kita usahakan, kita upayakan, apa yang kita tinggalkan yang menjadikan sebab kebaikan-kebaikan itu, sehingga kita terus mendapatkan daripada keberkahan orang-orang yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa untuk mengikuti jejak orang-orang soleh, jejak orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya mendapatkan keberkahan dunia, keberkahan akhirat. Dan semoga kita juga diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, selamat nanti dalam akhirat, dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fi kitabil karim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falyahya hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, selama dia mukmin, sungguh akan kuberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini, dan kuberikan balasan nanti di akhirat, satu balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Aqul qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan mubarra'atan an syirki wa dhalalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi lakum turhamun. Wa lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amra min bada min nafsi wa tanna bil malaikati musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain warda anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru wa la yazidkum wa la akbar. Aqimissalah.